Ini soal latihan 1.1 buku Erlangga. Saya akan membahas nomor 1 terlebih dahulu. Di situ diketahui di soal jika ada massa zat terlarut yaitu glukosa sebanyak 18 gram. Terus di situ ada volume air yang dipakai 200 ml. Nah, karena dianggap kalau rho atau massa jenis air sama dengan 1, maka dari volume itu kita bisa dapat massa zat berlarut sebanyak 200 gram. Di situ juga diketahui Kb-nya 0,52 dan Mr-nya kita bisa cari dari Ar yang diketahui dan didapat hasilnya adalah 180. Di situ diketahui ada titik beku pelarut murni itu 98 derajat Celcius karena berada di pegunungan. Jadi kita gunakan itu. Tapi jika tidak diketahui di soal, maka kita gunakan titik beku air yang standar yaitu 100 derajat Celcius. Yang kita cari di sini adalah titik beku larutannya. Jadi pertama kita harus mencari molalitasnya terlebih dahulu karena di situ diketahui Mt, terus ada juga Mp, terus ada juga Mr. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumusnya dan didapat hasilnya 0,5 molal. Setelah dapat molalitasnya 0,5, maka kita cari delta Tb-nya dengan menggunakan rumus yang tadi yaitu Kb dikali M. Kb-nya sudah ada di soal 0,52 dan molalitasnya didapat dari hasil perhitungan yang tadi 0,5 molal sehingga didapat hasilnya 0,26. Ini baru perubahan titik didih larutan, sehingga ketika mencari Tb atau titik beku larutannya kita tinggal tambahkan delta Tb dengan Tb0-nya. Ingat Tb0 tadi sudah diketahui di soal 98 derajat Celcius. Jangan gunakan 100 derajat Celcius sebagai suhu titik didih air pada saat standar. Jadi kalau ada di soal gunakan yang ada di soal. Ini soal untuk yang nomor 3, masih di buku Erlangga. Lanjutan yang tadi. Diketahui di soal kalau massa zat terlarutnya adalah 60 gram. Sedangkan massa pelarutnya 2000 ml. Seperti yang tadi kita ganti jadi 2000 gram. Terus diketahui juga di soal kalau titik beku larutan itu adalah 100,26. Nah, tidak diketahui di situ titik beku dari si pelarut, sehingga kita simpulkan menggunakan 100 derajat Celcius karena titik beku air 100 derajat Celcius. Kb-nya juga kita mengikuti Kb yang tadi karena pelarutnya sama air, jadi 0,52. Yang kita cari adalah Mr dari zat terlarutnya. Nah, dari sini kita bisa mencari delta Tb-nya karena diketahui Tb dan Tb0. Sudah didapat delta Tb, kita masukkan untuk mencari molalitas ke rumus yang ini. Jadi delta Tb sama dengan Kb dikali M. Diputer-puter M-nya sehingga didapat 0,5 molal. Dari 0,5 molal itu kita masukkan ke rumus molalitas dengan memasukkan Mt, dengan memasukkan Mp, sehingga didapat bahwa Mr-nya 60. Ini soal yang nomor 6. Diketahui di soal ada Mr 128, Tb-nya 76,8 derajat Celcius dan Mt-nya 25,6. Di situ diketahui kalau volumenya 250 ml. Tidak seperti yang tadi, di situ diketahui massa jenisnya 1,59. Sehingga dari volume 250 dan rho 1,59 ini kamu bisa mencari massa pelarutnya yaitu V dikali rho sehingga didapat massa pelarutnya 397,5 gram. Di situ diketahui kalau Kb-nya 4,88. Yang ditanya delta Tb. Seperti yang tadi, dari atas kita bisa mencari molalitasnya terlebih dahulu. Ingat, Mp yang dimasukkan 397,5 setelah volume dikali dengan massa jenis. Masukin ke sini 397,5 sehingga didapat hasilnya 0,503. Dan
Setelah didapat molalitas, kamu cari delta TB-nya. Delta TB-nya KB dikali M. 4,88 dikali 0,503 hasilnya 2,455. Perhatikan apa yang ditanyakan. Ketika yang ditanyakannya hanya delta TB, maka selesai sampai di sini. Tapi jika ditanyakannya adalah titik beku larutan, maka kamu harus menambahkan dengan TB0 ini.